Sambil nunggu kawannya yang lain ya. Ini ada masuk Putri, Meli, Rika, Erdan. Masih connecting. Kemudian. Ya. Ya baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Walaupun pada pagi hari ini kita tetap menggunakan media Zoom sebagai media pembelajaran, ya. Saya tidak bisa tatap muka secara langsung, tapi tidak apa-apa, ya, karena belajar bisa dimanapun, bisa kapanpun, menggunakan media apapun. Ya, baik anak-anak, selamat pagi, selamat datang yang baru bergabung, ya, sudah cerah-cerah wajahnya, sudah siap belajar sepertinya, walaupun kita masih menunggu mungkin ada kawan-kawannya yang lain yang belum bisa masuk, karena mungkin ada kendala sinyal dan lain sebagainya, kita tunggu, ya apa-apa, kita 1 menit. Oh ya anak-anak, pada pagi hari ini, kita akan masuk ke materi kita yang baru. Kalau kemarin kita sudah belajar teks berita, ya, tentang unsur-unsur teks berita meliputi 5W 1H. Pada hari ini kita akan belajar struktur teks berita dan struktur kebahasaan teks berita. Ya, jadi nanti ketika kalian menulis berita, selain komponen 5W 1H, dan juga kalian tahu strukturnya apa saja sih yang harus ditulis, bagaimana bentuknya, nanti kalian akan belajar di sini. Ini Putri Ramadhani sudah masuk, Meli, Raja Adelia, tadi ada Handian, ada Erdan, ada Rika, ya, ada Putri, Sally, tadi kayak Bapak lihat ya, sudah pada masuk. Sambil menunggu kawan-kawannya yang lain. Ya, silahkan Bapak minta Putri Ramadhani, silahkan untuk memimpin kawannya berdoa terlebih dahulu sambil menunggu kawan yang lain. Silahkan Putri. Apa Pak, kurang jelas? Kurang jelas suara Bapak? Bapak minta tolong Putri Ramadhani untuk memimpin kawannya berdoa terlebih dahulu. Silahkan Putri. Baiklah. Hari ini kita salah. Baik. Marilah kita bersama-sama hari ini berdoa agar pelajaran kita hari ini bisa dengan lancar dan dapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik anak-anak ya, selamat pagi. Selamat datang dalam kegiatan belajar kita pada hari ini. Ya, tadi sebelum kita berdoa,
Ya, Bapak sudah sedikit menyinggung tentang materi yang akan kita pelajari. Ini yang belum hadir ada Firya ya. Firya, kemudian ada Teren ya, sama siapa lagi itu? Tolong di WA anak-anaknya, kawan-kawannya tolong di WA, nak suruh segera masuk ke itu ya, sambil kita tunggu nggak apa ya. Oh, Gananjal udah masuk ya. Kita lanjut ya. Jadi anak-anak sekalian, terlihat PowerPoint Bapak yang ada di HP kalian, terlihat ya? Terlihat video Bapak, nak? Terlihat. Ya, terlihat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang teks berita. Kalau kemarin kita belajar teks berita itu tentang strukturnya, ya. Unsur-unsurnya itu kemarin kita belajar di situ. Unsurnya, unsur teks berita itu ada 5W plus 1H. Itu unsurnya. Sedangkan pada kesempatan hari ini di teks berita kita akan membahas strukturnya. Ya, kalau kemarin kalian sudah belajar unsurnya, unsur yang pertama adalah apa, ya. Lalu ada di mana, ya kan? Ada kapan, ada siapa, ada mengapa, dan bagaimana. Pada hari ini kita akan belajar tentang struktur dari teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, di depan kalian di sini sudah ada kompetensi dasarnya. Ya, jadi kompetensi dasar itu hal-hal yang akan kalian capai setelah pembelajaran ini ya dilaksanakan. Jadi indikatornya itu kalian pertama, kamu bisa atau kalian bisa mengidentifikasi struktur teks berita. Jadi setiap berita itu berita yang baik, itu yang pertama ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ekor berita. Lalu yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks berita. Ya, jadi teks berita yang baik itu di situ ada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturannya, bagaimana berita itu bisa dikatakan sebuah berita yang baik. Nanti kita akan bahas di situ. Di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kemarin Bapak sudah kirim materi ya di grup WA ya. Kalian sudah baca mungkin sebagian ya. Apa itu kepala berita, apa itu tubuh berita, apa itu ekor berita. Sudah dibaca kemarin anak-anak? Sudah dibaca atau belum? Terdengar suara Bapak? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kita nanti akan selanjutkan. Kita lihat, pelajari. Ini kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian yang pertama mampu menentukan struktur penulisan teks berita berupa kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Lalu mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks berita. Oke, di sini Bapak akan tanya. Yang dimaksud kepala berita itu apa, nak? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ini yang dimaksud kepala berita. Ya, Raja Delia, silakan. Kepala berita berisi struktur berita yaitu apa, di mana, dan kapan. Apa, di mana, dan kapan. Oke, selanjutnya menurut Putri, kepala berita itu apa, nak? Kepala berita bagian awal dari sebuah cerita. Bagian awal dari sebuah berita. Isinya apa, nak? Coba Arkerdan. Ayo, kepala berita itu apa? Isinya. Pak, saya, Pak. Ya, silakan. Berisi penjelasan pembukaan dan pengenalan peristiwa. Nah, itu jawabannya ya. Jadi kepala berita itu isinya adalah sebuah Pengenalan. pengenalan atau penjelasan pembuka terhadap
berita ya atau peristiwa yang diberitakan ya. Itu yang benar ya. Oke. Selanjutnya ya kita sudah sedikit membahas kepala berita. Bapak akan tanya tubuh berita ya. Coba tubuh berita siapa yang kira-kira tahu isinya apa? Kamu Desi coba jawab. Kira-kira tubuh berita itu isinya apa, Rizka? Isi berita. Isi dari beritanya, ya. Bagus. Jadi, tubuh berita itu isinya ya, peristiwanya itu di dalam tubuh berita. Lalu, yang dinamakan ekor berita itu apa coba Andian? Asal dari berita tersebut seperti informasi atau narasumber. Apa Raja Dilia? Seperti asal berita tersebut atau narasumber. Akan ada informasi tambahan dari narasumber. Sebagai pelengkap ya intinya itu. Nanti kita akan bahas itu. Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasan teks berita. Tadi Bapak sudah sedikit ya menjelaskan. Kita akan langsung saja masuk ke materi. Ya. Jadi nanti kalian setelah ya pembelajaran ini nanti kalian disajikan sebuah berita. Jadi kalian diminta untuk ya untuk menganalisis struktur teks berita ya. Itu yang menjadi 3, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ya. Oke, kepala berita, penjelasannya sudah ada ya. Kepala berita umumnya berisi penjelasan pembuka atau pengenalan terhadap sebuah peristiwa yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Kalau kalian lihat di sini, ya di situ ada contoh. Ya, ada contoh beritanya di situ. Ya. Yaitu BMKG Kota Bogor. Ya, memperkirakan puncak cuaca ekstrim berlangsung pada bulan Januari hingga Maret. Ya, selain hujan badai, cuaca ekstrim juga berpotensi terjadi puting beliung begitu. Jadi di situ merupakan sebuah pengenalan. Ya. Pengenalan terhadap sebuah peristiwa yang akan diberitakan. Nah, kira-kira nih, Bapak tanya kepada kalian. Kira-kira kalau dari contoh di depan kalian itu, di layar HP kalian itu, kira-kira beritanya tentang apa coba? Kita kan ini kan baru masuk di kepala berita ya. Belum masuk ke intinya ya. Kira-kira kalau di sini kira-kira apa beritanya? Ekstrim, Pak. Tentang cuaca ekstrim. Dah ya Raja. Erdan, menurutmu tentang apa Erdan? Tentang cuaca ekstrim, Pak. Tentang cuaca ekstrim ya. Hampir sama ya semuanya ya. Kita lihat. Nah, ya. Kalian baca di sini, ya, benar ya tentang cuaca ekstrim. Apa yang menurutmu menjadi cuaca ekstrim kalau dilihat dari beritanya ini? Yang menurutmu cuaca ekstrimnya itu apa saja? Kelihatan nggak di sini? Kelihatan. Kelihatan ya. Cuaca ekstrimnya berupa puting beliung. Puting beliung ya di situ ya. Jadi cuaca ekstrim yang sudah dikenalkan di bagian kepala berita tadi, di isi beritanya itu ternyata ya cuaca ekstrimnya itu selain hujan lebat dan lain sebagainya, dia bisa menyebabkan puting beliung ya. Jadi puting beliung. Jadi diharapkan ketika kamu nanti membuat berita, selain unsur-unsurnya yang 5W1H-nya itu lengkap, ya, yang kita pelajari kemarin itu apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan, struktur beritanya itu yang pertama tetap harus ada kepala berita atau ada pengenalan terhadap peristiwa yang ingin kamu sampaikan, ya. Selanjutnya di isinya itu baru peristiwa yang ingin kamu
sampaikan secara detail kepada pendengar atau pembaca beritamu. Ya, nanti di KD selanjutnya kalian akan belajar bagaimana cara menulis berita yang bagus. Ya, di situ kamu nanti akan praktik. Nah, materi pembelajarannya bagaimana kamu bisa menulis cerita yang bagus atau berita yang bagus tadi, kamu pelajari di sini, prakteknya nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini tadi sudah kamu lihat ya, di teks beritanya atau isinya tubuhnya ini tadi tentang ya puting beliung sebenarnya di situ ya. Lalu selanjutnya di ekor berita, ya penjelasannya sudah kamu baca, terlihat juga ya di depan ya, kemarin sudah Bapak share juga. Ekor berita, ya itu berupa informasi tambahan dari narasumber sebagai Pelengkap. ya. Coba kamu baca di sini, ya. Pelengkapnya di mana? Sayangnya, teknologi yang dimiliki BMKG Indonesia saat ini belum mampu memprediksi kemunculan yang puting beliung karena diameternya kurang dari 1 km. Nah, oke. Baik anak-anak ya. Di sini merupakan sebuah informasi pelengkap. Ya, BMKG, kalau kalian baca di beritanya dari kepala, isi, dan ekor berita, di kepala dan isinya itu merupakan sebuah prediksi yang belum sudah terjadi atau belum terjadi kira-kira? Kalau beritanya tadi BMKG memprediksi itu sudah terjadi atau belum terjadi? Belum, Pak. Ya, belum terjadi ya. Jadi kalau belum terjadi itu ya, maka di sini di bagian ekor beritanya itu BMKG memberikan informasi tambahan. Ya. Dalam kondisi seperti ini, teknologi yang dimiliki BMKG belum mampu memprediksi kemunculan puting beliung. Jadi diharapkan dengan berita itu, ya, dia memprediksi dan menginformasikan itu supaya orang-orang yang tinggal, ya, di daerah Bogor ini tadi, ya, itu harus berwaspada akan kemunculan cuaca buruk berupa puting beliung. Ya, informasi tambahannya jadi lebih waspada karena ini merupakan atau baru sebuah prediksi. Prediksi itu ya syukur-syukur dia bisa meleset tidak terjadi. Yang lebih parah itu kalau misalnya tidak hanya puting beliung ya, misalnya malah tambah banjir, tambah longsor ya karena curah hujan yang tinggi. Jadi diharapkan penduduk di daerah Bogor itu supaya lebih berhati-hati. Di situ ekor berita. Jadi kalau kamu misalnya ya membuat sebuah berita misalnya tentang waspada banjir, di bagian ekor beritanya itu nanti kamu sebutkan ya kepada pembacanya itu supaya dia lebih waspada karena kita ya hanya sebuah prediksi, kita belum tahu ke depannya seperti apa ya. Semoga tidak terjadi, akan tetapi di daerah-daerah yang rawan banjir itu harus tetap waspada karena curah hujan semakin tinggi. Mungkin di situ nanti kita akan pelajari lagi ya. Nah, inilah beritanya ya, yang Bapak penggal-penggal tadi. Ada kepala berita, ada tubuh berita, ada ekor berita. Jadi kalau misalnya kamu baca secara ya utuh, silakan dibaca, Bapak kasih waktu ya. Nanti Bapak coba tanya-tanya kepada kalian. Ya, silakan baca. Kalau yang pakai HP, ingat ya dibesarkan saja lewat layar HP-nya itu nanti terlihat. Oke ya. Bapak kasih waktu 1 menit ya untuk coba untuk kalian belajar situ. Kamu baca dulu. Ya, Pak, mampir. Selesai. Ujian baca cuaca. Tempatnya dekat berada di akan masyarakat diminta waspada terhadap bencana
Baik, ya. Sudah kalian baca ya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau kalian tadi sudah melihat contoh dan ini merupakan teks beritanya yang utuh, di sini kamu bisa melihat ya, bahwa yang bagian kepala berita itu yang mana, Rizka? Di paragraf keberapa? Kalau ini kan ada 3 paragraf ya. Di paragraf berapa kepala beritanya? Paragraf pertama, Pak. Paragraf pertama ya. Firya. Waduh, Firya diam aja ini ya. Menurut Iya. Firya, ya, Iya, Pak. dari teks berita kamu kan tadi sudah menyimak juga ya. Ini merupakan berita utuhnya. Di paragraf nomor berapa yang merupakan ekor beritanya, Firya? Paragraf ketiga, Pak. Paragraf ketiga ya. Apa yang alasanmu kenapa kok di paragraf ketiga itu ekor beritanya? Bentar. Mungkin kurang ke arah judul beritanya, Pak. Oke. Seperti Meli. informasi tambahan. Informasi tambahannya ya, nomor 3 itu ya. Oke, Iya, baik. Pak. Meli, Ya, dengar Pak. suara Bapak, Meli? Dengar, Pak. Ya, dengar. Menurut Meli, ya, yang merupakan isi beritanya itu yang mana, Meli? Yang paragraf kedua, Pak. Paragraf kedua. Apa alasannya, Meli? Karena di paragraf kedua adalah isi dari peristiwa tersebut. Isi dari peristiwa tersebut. Ya. Jadi anak-anak sekalian ya, ingat ketika kalian menganalisis struktur teks berita, ya, struktur teks berita itu merupakan struktur kebahasaan, struktur kepenulisannya ya. Yang pertama itu kepala berita. Kepala berita itu letaknya itu di bagian atas atau paragraf pertama atau kedua nanti kalau kamu buat ya, itu isinya berupa pengenalan terhadap peristiwa yang diberitakan. Kalau misalnya Meli sebagai reporter, dia mau memberitakan banjir di Kalimantan misalnya ya, atau banjir di Natuna misalnya ada, ya semoga saja terjadi ya. Jadi di paragraf pertama itu merupakan pengenalan peristiwa banjirnya. Kenapa kok peristiwa itu bisa terjadi? Ya. Nah, itu secara umum awalnya saja, selanjutnya di isinya atau di tubuh beritanya itu merupakan runtutan peristiwanya. Dari mulai kenapa dia bisa terjadi itu dijelaskan lebih gamblang, ya, peristiwanya di mana, ya, mengapa bisa terjadi, bagaimana dan lain sebagainya, itu di isinya. Lalu di akhirnya itu merupakan informasi tambahan ya dari seorang narasumber ya. Di situ tuh dia di bagian ekornya. Ya, bisa juga di ekor berita itu merupakan pesan ya kepada para pembaca untuk lebih bisa apa itu namanya, pesan kepada pembaca supaya lebih berhati-hati khususnya yang memang di daerah terdampak itu tadi, terdampak banjir dan lain sebagainya, itu di bagian akhir atau ekor berita. Nah, selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan teks berita. Kalau kamu tadi sudah belajar strukturnya, kita masuk ke kaidah kebahasaannya. Ya. Yang pertama, di dalam teks berita, berita apapun yang kamu baca di media cetak atau media elektronik, yang kamu baca di koran maupun di ya media-media elektronik itu kan ada ya, kalau sekarang untuk kompas.com, Republika, dan lain sebagainya, itu kamu bisa mengakses di handphone ya, tidak perlu lagi kamu beli korannya kan atau langganan korannya ya.
pasti di dalam sebuah teks berita itu ada yang namanya penggunaan kalimat langsung. Ya. Sekarang coba Bapak tanya kepada kalian. Ya. Yang dimaksud kalimat langsung itu apa sih, Nak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silahkan Firya. Variasi dari kalimat langsung, Pak. Ditandai dengan penggunaan dua tanda petik ganda. Ya, bagus. Ya, jadi penggunaan kalimat langsung itu adalah variasi dari kalimat tidak langsungnya. Ya, kalimat langsung itu ditandai oleh dua tanda petik ganda di depannya. Ya, biasanya itu merupakan pernyataan-pernyataan dari narasumber, ya, yang diwawancarai dalam sebuah. Misalnya gini, Anjian, ya, Anjian ingin mewawancarai seorang, ya, tokoh misalnya. Jadi tokoh itu ngomong, ya, misalnya Anjian tanya bagaimana sih Pak tips sukses untuk beternak ikan Napoleon misalnya. Nah, tokohnya itu menjawab, ya, cara sukses beternak ikan Napoleon adalah pelajari ilmunya. Nah, jadi Hanjian di situ menulis beritanya, ya, pelajari ilmunya. Itu dikasih tanda petik, ucap Pak A misalnya. Pak A itu merupakan tokoh yang diwawancarai tadi, gitu ya. Nah, merupakan pernyataan langsung. Kalau kamu belajar di kelas 8, kelas 7 mungkin, ya, ketika Pak Agung mengatakan bahwa untuk lulus ujian harus belajar dengan rajin. Itu kalimat langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Ya. Tidak langsung. Karena di situ di kalimatnya itu Pak Agung mengatakan. Ya. Tapi kalau di dalam tulisannya itu seperti ini, tanda petik 2, ya. Untuk belajar yang rajin, untuk lulus ujian, mohon maaf ya, kalian harus belajar yang rajin. Ujar Pak Agung. Itu kalimat Langsung. kalimat langsung. Karena ada tanda petiknya dan ujar, berarti dia petikan langsung gitu ya. Oke, seperti contohnya di depan ini ya. Contoh 1 dan contoh 2 kamu pasti sudah baca, ya, materinya sudah Bapak share. Ingat ya, penulisan dalam berita, kalimat langsung di situ harus ditandai dengan tanda titik 2, ya. Selanjutnya, penggunaan konjungsi bahwa. Apa sih konjungsi, Nak? Saya, Pak. Ya, silakan, apa, Nak? Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Oke. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Oke, ya. Jadi dalam berita itu ada konjungsi bahwa. Tadi sudah dijelaskan oleh Raja Akedia, ya, bahwa di situ penggunaan konjungsi bahwa itu berfungsi sebagai penerang kata yang diikuti. Hal itu terkait pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Jadi dalam menulis sebuah berita, ya, ketika kalian menulis, nah, ini dari kalimat yang langsung menjadi kalimat tidak langsung. Di sini ada sejumlah staf apel Manado mengatakan bahwa kepala apel Manado sudah pulang. Ya. Jadi di sini, ya, ada konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa itu mengubah dari kalimat langsung jadi tidak langsung. Jadi kalau di sini di contoh 1, kalimat langsungnya apa, Nak, kira-kira? Kalau kalian rubah menjadi kalimat langsung. Saya, Pak. Ya, silakan. Sejumlah staf apel Manado sudah pulang. Tidak ada tanda petik. Ya, bagus ya. Bentar ya, ini kok meetingnya sedikit. Ada 2 menit 40 pakai gigi kalau bergulung.
Oke, baik anak-anak sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi pagi jaringannya ada error, kendala sedikit. Ya, tapi bukan masalah ya. Bapak juga berterima kasih kepada kalian bahwasannya kalian tetap semangat ya mengikuti kegiatan belajar kita pada hari ini. Walaupun ya tetap ada saja kendalanya, tidak masalah. Ya, jadi anak-anak kita lanjutkan. Ya, kita tadi sudah membahas tentang penggunaan konjungsi bahwa. Ya, jadi dalam teks berita, dalam kaidah kebahasaan ya. Kaidah itu apa sih? Apa yang tahu? Kaidah. Kaidah itu apa kira-kira? Coba Raja Delia, kaidah itu apa, Nak? Sifat bab standar. Gan Hanjian, coba kaidah itu apa? Penggunaan bahasa bersifat standar. Babaku. Kaidah itu ya, kalau dari kata Hanjian penggunaan bahasa standar ya. Meli apa coba? Mel. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum aturan yang sudah pasti. Nah, ya. Kaidah merupakan aturan. Ya. Jadi ketika kamu menulis sebuah berita, ada kaidah-kaidah, ada aturan-aturan tertentu. Ya. Kalau kemarin kita bahas ya, kita bahas unsur-unsur teks berita. Jadi minimal ya, minimal itu berita supaya bisa diterima informasinya secara lengkap harus mengikuti kaidah. Unsur-unsurnya itu ada 5W plus 1H. Dan yang kita pelajari pada hari ini ya itu strukturnya, ada kepala berita, ada tubuh, ada ekor berita. Ya. Jadi minimal setelah ada 5W 1H juga di dalam berita itu dalam penulisannya ada kepala, ada tubuh, ada ekor. Kemudian dalam bahasanya ya kita masuk ke sini tadi. Yang pertama tadi kalau kita lihat ada namanya apa yang pertama tadi? Sebelum konjungsi bahwa ini tadi apa, Nak? Ada yang masih ingat? Penggunaan kalimat langsung. Ya, terus penggunaan kalimat langsung ya. Jadi di dalam sebuah berita itu kaidah kebahasaannya ada namanya penggunaan kalimat langsung. Yang kedua ada penggunaan konjungsi bahwa. Ya, penggunaan konjungsi bahwa ini untuk mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ya, jadi sudah kita bahas. Nah, selanjutnya ada namanya penggunaan kata kerja mental. Mungkin kalian kemarin yang sudah Bapak share sedikit materi tentang penggunaan kata kerja mental, itu sudah ada yang membaca atau belum? Sudah, Pak. Ya. Apa sih penggunaan kata kerja mental itu? Firya? Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, jadi intinya ya, kata kerja mental adalah kata-kata atau kalimat yang merupakan hasil pemikiran. Ya, kalau kita lihat di contohnya di sini ya, ada asumsi, ada praduga, ada kesimpulan, ada analogi dari seorang narasumber ataupun dari penulis beritanya. Ya, kita lihat dari contoh. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa yang membutuhkan itu. Ya. Memikirkan itu kan merupakan sebuah pemikiran. Ya, di situ ada pemikiran bagaimana caranya bisa keluar dari peristiwa yang membutuhkan itu. Misalnya ini tentang berita tentang kelaparan misalnya, kebakaran atau sesuatu yang susah ya. Jadi di dalam berita itu penulis beritanya ingin ya menuliskan rasa atau pemikiran dari orang-orang yang ada di dalam berita itu atau yang diberitakan. Mereka memberikan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang membutuhkan itu. Nah, misalnya di sini contohnya tentang
ya, longsor. Jadi ada sebuah berita, di situ banyak sekali penduduk-penduduk yang tinggal di daerah lereng gunung yang sering longsor. Tadinya nggak pernah longsor, ternyata ketika ada cuaca buruk, ya, intensitasnya lebih tinggi dari biasanya, orang yang sudah mungkin bertahun-tahun atau puluhan tahun tinggal di tinggi lereng itu, mereka terkena longsor. Nah, dalam pemberitaannya, di situ penulis beritanya itu mewawancarai orang-orang yang terkena longsornya itu, lalu mereka menjawab, saya sedang memikirkan bagaimana cara untuk saya bisa keluar atau bisa pindah dari sini. Kalau misalnya rumah itu kena longsor kan memilukan ya. Misalnya kasarnya ngomong kita udah buat rumah, bertahun-tahun hidup tinggal di situ, terkena longsor, rumahnya itu hancur, itu kan sesuatu yang memilukan ya. Nah, di situ ketika pewawancara itu mewawancarai orang yang terkena longsor itu, dan dia mengatakan bahwasannya bagaimana cara keluar dari sini, berarti di situ kan ada pemikiran dari orang-orang yang ada di situ yang terkena longsor itu, gimana caranya supaya tidak merasakan kegiatan atau kejadian yang memilukan tadi terkena longsor itu. Itu maksudnya. Ya. Selanjutnya di nomor 2. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Ya. Jadi contoh 1 dan 2 ini dia satu berita ya. Kira-kira beritanya tentang apa? Banjir. Tentang banjir ataupun longsor. Ya. Ya. Jadi di situ warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun. Ya. Membayangkan itu ya, dia masuk ya ke penggunaan kata kerja mental ya. Nah, di sini. Jadi nanti ketika kalian diminta untuk menganalisis struktur kaidah kebahasaan teks berita, misalnya Bapak kasih kamu teks berita, di penggunaan kata kerja mentalnya itu kamu cari kata-kata ya yang atau kalimat yang isinya itu memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, ataupun beranalogi. Ya. Coba sekarang, asumsi. Asumsi itu apa? Apa, nak? Asumsi itu, nak? Ayo, jangan-jangan ini yang diketik di sini masih kurang paham ini. Ayo, ada yang bisa? Apa itu asumsi? Kayak berpendapat kah, Pak? Iya, berasumsi itu berpendapat. Ya, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Coba beranalogi itu apa, nak? Kalau berpraduga, Bapak yakin udah paham lah ya. Berkesimpulan sudah paham. Beranalogi? Dia beranalogi. Dia sedang beranalogi. Dia sedang mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Membandingkan sesuatu dengan yang lain yang masih berkaitan. Itu namanya beranalogi. Misalnya, ya, sumur itu dalam. Ya. Jadi kalau sumur itu dalam, ada anak. Ya. Yang kiranya anak kecil, kalau dia menimba di situ bahaya nggak? Iya, bahaya. Bahayanya kalau misalnya ke situ, ya jatuh, dia masuk ke dalam. Itu yang dinamakan proses mengaitkan antara sumur yang dalam dengan anak kecil sehingga ada kesimpulan bahaya. Itu namanya analogi. Jadi kalau ada sumur yang dalam, jangan sampai anak-anak kecil main di sekitar sumur. Itu analogi. Ya, lanjut ya. Setelah penggunaan kerja-kerja mental, ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Ya, kamu baca, kamu pahami. Keterangan waktu itu ditunjukkan dengan namanya Unsur. dengan namanya. Ayo, Kapan? kata keterangan waktu. Kapan? Kapan? Oke, lanjutnya coba apa?
Kalau kamu perhatikan contoh 1 ini waktunya di mana? Waktu Indonesia Barat. Di nomor 1, di nomor 1. Ditunjukkan pada kalimat yang mana? Sekitar 12.45 WIB. Sekitar 12.45 WIB. WIB. Itu waktu ya, Nak ya? Iya. Ya, Pak. Tempatnya di mana? Langit Riau. Langit Riau. Ya, Di Riau. Riau. Itu contoh 1 ya. Contoh 2. Kata keterangan waktunya di mana, Nak? Tidak. Pagi. Pagi. Tempatnya di mana, Nak? Tempatnya di mana? Maluku. Maluku. Di Maluku. Di nomor 3 coba. Ya, tempatnya di mana, Nak? Pelabuhan Pelabuhan penyeberangan Merak. Pelabuhan penyeberangan Merak. Ya. Waktunya? 10 hari menjelang Lebaran. Oke, bagus ya. Selanjutnya nomor 4. Ini lebih panjang ceritanya ya. Waktu Waktunya Rabu di mana? 9 Desember Harus mudik menjelang Natal dan Tahun Baru. Rabu 19 Tanggal 19 bulan 12 2020. tanggal 19 bulan 12 2012 sore. Oke ya. Jadi di nomor 4 ini waktunya itu ada 2. ada Wah, ada 2. Yang pertama peningkatan arus mudik menjelang Natal. Menjelang Natal itu waktunya ya. Menjelang Natal Iya, dan Tahun Baru. Lalu di bawahnya ada Rabu 19/12 tahun 2012 sore. sore. Ya. Oke. Itu waktunya. Tempatnya di Nusa Nusa Utara. dari Manado, Pak. Manado. Dari Sitaro. Manado ke Pulau-Pulau baru di Nusa Utara yang melengkapi 3 daerah, yakni Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Talaut. Nah, bagus Di ya. Manado dan di Pulau. Itulah ya tempatnya. Jadi di sini bisa menyimpulkan sendiri ya. Apa itu Iya, keterangan waktu, apa itu keterangan tempat. Kalau keterangan waktu itu yang menunjukkan terjadinya peristiwa ya. Kapan waktunya. terjadinya? Kalau tempat itu tempat kejadian peristiwanya itu di mana. Nah, itu Ya, dalam di mana? jelas gitu ya. Selanjutnya penggunaan konjungsi temporal. Ya, namanya temporal itu terdiri dari Urutan 5 waktu. kalau kalian lihat di contoh gitu ya. Iya, Pak. Kemudian sejak, setelah, awalnya, kemudian akhirnya Akhirnya. yang menunjukkan pola kronologis atau urutan waktu. Ya. Coba kita lihat di contoh nomor 1. Ya. Sekitar pukul 12.45 WIB. Ya. 1. Ya, ini kamu sudah bisa lihat di sini. Ya. Penggunaan konjungsi temporalnya nomor 1 itu di mana? Kemudian, Kemudian. Pak. Ya. Kemudian Akhirnya. Lama kemudian. Akhirnya. Sudah, Pak. Itu ada 2 berarti di situ ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Di nomor 2, kira-kira konjungsi temporalnya apa saja? Kemudian, Kemudian masuk ya, CPT. Sudah, Pak. Kemudian Nah, saja. Ya, Kemudian saja. ya. Kalau kamu baca, coba sekarang Nak, kamu hilangkan. Kalau kamu hilangkan konjungsi temporalnya, nyambung nggak urutan kejadiannya? Coba di nomor Tidak. 1 itu. Di nomor 1 itu kata konjungsi temporalnya atau penggunaan konjungsi temporalnya di bagian Kemudian dan akhirnya. ya. Selanjutnya akhirnya. Ya, coba dihilangkan.
Tak lama hujan yang diharapkan semua masyarakat pun turun. Nyambung sih, Pak. Nyambung berarti ya. Nyambung, Pak. Nyambung sih. Dan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nyambung. Ya. Lalu kenapa penggunaan konjungsi temporal itu penting? Agar lebih memperjelas Untuk jelas. untuk Satu. memperjelas. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ayo siapa yang bisa? Selanjutnya. Masuk jalan Cipete. Ya, kalau nomor 2. Jadi kita melalui Fatmawati Raya, masuk Jalan Cipete dan masuk Jalan Haji Jian. Haji, Oke. di nomor 2 ini Fatmawati Raya masuk Jalan Cipete. Ya, Ya, Pak. kemudiannya hilang. Nyambung nggak? Ya, Ya, nyambung. Nyambung. Selesai nyambung. Ya. kita melalui Fatmawati Nyambung Raya, nggak? masuk Jalan Cipete dan masuk Haji Jian. Agak nyambung sih. Agak nyambung. Ketika masih agak, ya. Tidak. Ketika masih agak, berarti ada yang lebih nyambung. Jadi Nyambung. penggunaan konjungsi temporal ini maksudnya pembaca berita itu kan atau yang membaca berita itu kan dari kalangan orang yang mungkin ya pemahamannya itu kurang, pemahamannya terhadap sesuatu itu sedang, pemahamannya terhadap berita itu tinggi. Kalau yang tinggi tidak perlu penggunaan konjungsi temporal, ya itu masih sedikit nyambung, ya. Iya, Pak. Akan tetapi untuk pembaca kalangan yang tingkat pemahamannya rendah atau tidak terbiasa membaca, ya ada yang ganjil, gitu loh. Jadi informasi itu tidak mampu diterima atau diserap oleh pembaca itu dengan baik. Jadi penggunaan konjungsi temporal itu perlu. Selain itu, penggunaan konjungsi temporal itu lebih mempermudah penyampaian informasi yang ingin disampaikan dalam berita itu secara utuh kepada pembaca. Ya, maka digunakan akhirnya, awalnya, kemudian, sejak, ya. Iya, Jadi Pak. digunakan di situ. Oke. Kak, Anak-anak sekalian, ya, kalian tadi sudah membaca dan kemarin juga Bapak sudah share, ya, materi kalian itu, ya, berupa struktur dan kaidah kebahasaan. Silahkan kamu baca. Nanti setelah itu Bapak kirim tugas kepada kalian untuk dikerjakan, ya. Jadi Bapak ingin membagi, ya, membagi lagi menjadi, ini berapa siswa yang masuk ya? 6 ya? 1, 2, 3. 6. Bapak ingin membagi menjadi dua kelompok, ya, 2 kelompok. Nanti kita bagi saja. Kelompok 1 ada Hanjian, Meli, dan Raja Adelia. Lalu kelompok 2 Rizka, Firya, dan Putri Rahmadani. Ya, itu dibagi saja. Nanti Bapak itukan saja ya, Bapak kirim di WA grup ya. Ya, Pak. Nanti kita bahas di situ. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ya, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjut di WA grup. Nanti di situ tugasnya Bapak share. Lalu jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan kalian tanyakan saja di WA grupnya itu. Ya. Sekarang Bapak akhiri sebentar ya, nanti kita coba masuk lagi di sesi yang ketiga setelah mengerjakan. Jadi kalian Bapak kirim KPD-nya, kamu kerjakan bersama kelompoknya. Setelah itu nanti kita bahas di sesi yang ketiga. Paham ya, Nak ya? Paham, Pak.
Ya. Tampak. Yang pertemuan kita di sesi kedua, kita lanjutkan ke sesi ketiga. Bapak akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, selamat siang, selamat kembali pada sesi 3 ya di kegiatan pembelajaran tatap maya kita melalui media Zoom ini. Jadi di sesi ketiga ini kalian mempresentasikan ya hasil dari pekerjaan kalian atau diskusi kelompok kalian pada sesi kedua tadi. Jadi anak-anak sekalian ya, pada kesempatan sesi ketiga ini nanti tekniknya Bapak minta ketua kelompoknya untuk kelompok 1 tadi sudah masuk ya Meli, lalu kelompok 2-nya ada Firia. Akan dihidupkan videonya sambil menunggu kawannya yang lain ya. Ruangan agak Gelap ya. iya, Pak. Tidak apa-apa, dihidupkan saja. Nanti kita sepakati nih, Meli dulu atau Firia dulu sambil nunggu kawannya. Meli dulu ya. Ya. Ya, saya Adel yang baca, Pak. Soalnya saya nggak bisa pakai layar belah. Oh iya. Nanti Adel ya yang itu ya kelompok 1 berarti ya, nanti Firia yang di kelompok 2. Kawan-kawannya yang lain sudah diinfokan, Nak? Kita tunggu ya. Kita tunggu 1 menit. Kawan-kawan yang lain. Ada kesulitan nggak kira-kira ketika kalian tadi coba untuk cari mana struktur kepalanya, isinya, lalu ekornya, ada kesulitan tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, cukup Pak, jelas ya tadi ya. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya bisa ya? Iya, bisa, Pak. Ya. Kaidah kebahasaan itu tidak perlu semua. Jadi ketika di berita itu ada, ya tuliskan saja. Kalau memang di situ ternyata nggak ada konjungsi temporalnya, misalnya, ya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Ya, jadi berita juga itu kadang ada yang ditulis secara utuh, ada yang tidak masalah ya. Oke, karena ini waktunya terbatas, ini tinggal berapa orang lagi yang belum masuk ya? 3 ya. Tadi ada Sharon, ada siapa tadi WA Bapak? Katanya mohon maaf Pak tidak bisa masuk kembali karena gangguan di rumah saya itu ya, internetnya jadi putus-putus katanya. Ini nggak ada lagi ya kawannya ya, belum masuk lagi ya. Langsung saja presentasi karena kita mengingat waktu kita juga terbatas. Nah, silakan Meli untuk mempresentasikan, silakan perkenalkan nama, kemudian hasil presentasi. Silakan Meli. Yang kelompok saya ada yang baca, Pak. Oh, ada. Silakan Meli. Adel, bisa dengar suara Bapak? Ya, silakan dibaca. Bentar. Bisa Pak, bentar. Ya. Perkenalkan, nama saya Raja Delia dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi pelajaran yang tadi. 1. Tuliskan bagaimana dari berita di atas yang termasuk kepala berita. Dari teks yang di atas yang termasuk kepala berita adalah Forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 1 BMKG Hang Nadim Batam Aprilia mengatakan, dalam pantauan satelit peramal cuaca Forecaster BMKG Hang Nadim, terungkap terdapat daerah pusaran angin siklonik di wilayah Kepulauan Riau sehingga menyebabkan adanya penumpukan massa udara. Oke, itu di bagian apa paragraf keberapa deh?
itu terletak di paragraf ke bentar. Paragraf kedua, Pak. Paragraf kedua ya. Ya, Pak. Paragraf pertama termasuk tidak? Hah? Paragraf pertama masuk tidak? Tidak, Pak. Paragraf pertama termasuk ekor. Karena Paragraf pertama narasumber. termasuk ekor. Ya, Oke. narasumber itu. Oke, selanjutnya silakan presentasikan lagi. Yang kedua, tuliskan bagian mana dari berita di atas yang termasuk tubuh berita. Tubuh berita yaitu selain Natuna, gelombang tinggi juga terjadi di perairan Anambas mencapai 3 meter dan perairan Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang mencapai 2 meter. Kemudian Lingga dan Karimun mencapai 2 meter dan terakhir di perairan Batam yang mencapai 1 meter. Oke, selanjutnya ekor beritanya. Bapak, Ekor beritanya. ekor beritanya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kantor Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Kepri, memprediksi gelombang tinggi mencapai 3,5 meter di perairan sebelah utara Natuna. Oke. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Menurut Firya, sudah tepat atau belum dari jawaban kelompok 1 mengenai kepala berita, tubuh berita, lalu ekor berita? Yang saya agak beda. Ya, Pak silakan Firya. Silakan presentasikan di bagian struktur teks beritanya. Coba silakan Firya. Kalau saya itu kepala beritanya terdapat di paragraf 1, tubuh beritanya terdapat di paragraf 2 dan 3, ekor beritanya terdapat di paragraf keempat. Baik, ya. Jadi kepala berita di paragraf 1. Alasannya apa, Firya? Alasannya itu awal pengenalan beritanya, Pak. Baik, ya. Di kelompok 2 ini sudah benar ya untuk struktur. Pengenalan beritanya itu ada di paragraf pertama atau paragraf 1. Lalu isi atau tubuh beritanya itu di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ya, kemudian ekor beritanya itu di paragraf keempat atau paragraf terakhir. Nah, jadi di kelompok 1 nanti diperbaiki lagi ya. Silahkan Firya jelaskan kenapa kok ekor berita itu di paragraf 4. Silahkan Firya. Ntar saya cari dokumen. Karena di bagian ekor berita di paragraf keempat itu terdapat kutipan informasi tambahan dari ini, mungkin tidak ada namanya, Pak. Cuman ada kata di ujungnya pungkasnya. Ya, baik. Itu jawabannya informasi ya. tambahan. Ada informasi tambahan kepada orang yang membaca. Untuk ya untuk para nelayan. Untuk pemaparan beritanya itu ada informasi tambahan di situ. Ya, jadi benar kata Firya. Ya, ada. Ya, di ekor berita itu berisi informasi tambahan untuk para pembaca. Bisa itu pesan, ya. Kalau misalnya di teks berita yang tadi itu BMKG menyarankan untuk bla bla bla, misalnya untuk berhati-hati, khususnya untuk para pemancing, ya, atau pelaut yang ada di sekitar Laut Natuna atau Kepri, gitu, misalnya dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk ekor berita itu letaknya ada di paragraf terakhir dari berita. Tuh, ya nak ya. Oke, untuk kelompok 1 nanti diperbaiki ya. Diperbaiki bagian kepala berita. Kalau untuk teks isinya itu sudah benar, ya.
Lalu ekor beritanya itu diperbaiki juga ya. Bisa tanya dengan kelompok 1, nanti silahkan untuk berdiskusi lagi. Selanjutnya untuk kaidah kebahasaan ya. Kelompok 1 ada semua? Ada, Pak. Ada semua ya? Ketemu semua ya? Ketemu. Kelompok 2 ada juga ya? Ada satu yang tidak ada, Pak. Yang tidak ada Konjungsi di bahwa. konjungsi bahwa. Jadi di teks berita itu tidak ada konjungsi bahwanya sama sekali ya pada kalimat ini. Tidak. Raja Ada. Adelia bisa disebutkan konjungsi bahwanya di kalimat yang bagian mana? Ini, Pak. Secara umum, kata Aprilia, gelombang tinggi disebabkan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang. Bahwanya? Konjungsi bahwa itu disebabkan, Pak. Konjungsi bahwanya disebabkan? Halo, Raja Adelia? Ya, terputus ya. Baik, anak-anak sekalian, ya. Ketika kalian menganalisa atau mengerjakan LKPD itu, tuliskan saja yang ada. Ya, kalau memang di situ yang ditanyakan atau dicari konjungsi bahwa, ya, konjungsi bahwa itu ya cari kalimat mana yang mengandung atau memuat konjungsi bahwa. Ya, kalau misalnya ada konjungsi temporal, ya cari mana yang ada konjungsi temporalnya. Jadi anak-anak sekalian, ya tidak apa-apa, sudah bagus. Ya, tadi dari kelompok 1 sudah mempresentasikan, kelompok 2 sudah mempresentasikan. Walaupun mungkin hasilnya belum maksimal, tapi Bapak yakin ya bisa lebih optimal lagi apabila kalian coba pahami lagi pembelajarannya, ya apa itu namanya materinya itu dibaca lagi, kemudian nanti Bapak share ya. Jadi nanti pembelajaran kita ini ini kan sudah Bapak rekam, nanti Bapak upload di YouTube, silakan kalian lihat-lihat sendiri penjelasannya supaya lebih paham ya. Tapi Bapak lihat kalian sudah mengerjakan dengan baik walaupun banyak sekali kendala pada pembelajaran kita hari ini ya. Jadi di sini ingin Bapak jelaskan kembali ya, kita simpulkan bersama-sama. Unsur-unsur berita yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu terdapat 5 ya, atau adik timba. Mohon maaf ada 6 ya, yaitu adik timba atau 5W1H. Berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, itu unsur berita. Sedangkan struktur berita yang kita pelajari hari ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Kepala berita, selanjutnya tubuh berita, selanjutnya ekor berita. Ya, itu strukturnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaannya dibagi menjadi 5. Yang pertama, penggunaan kalimat langsung. Yang kedua, penggunaan konjungsi bahwa. Yang ketiga, Penggunaan kata kerja mental. Selanjutnya, Penggunaan keterangan waktu dan tempat. Selanjutnya yang terakhir, Penggunaan konjungsi temporal. Jadi anak-anak ya, apa yang kalian pelajari pada materi sebelumnya, unsur-unsur teks berita, selanjutnya kalian belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, itu nantinya di keterampilannya kamu atau kalian mampu untuk menulis berita ya sesuai dengan aturan atau kaidah berita yang benar. Ya. Jadi ketika kamu nanti ya di pertemuan berikutnya disuruh menulis berita, unsur-unsurnya itu harus ada, strukturnya harus tepat, kemudian kaidah kebahasaannya itu harus tepat pula. Ya.
dalam penulisannya, sehingga informasi yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca atau pendengar ya itu bisa tersampaikan dengan baik tanpa adanya misinformasi atau ketidaksesuaian informasi yang diterima antara penulis berita kepada pembaca beritanya. Jadi kalau kamu mau menginformasikan di sana ada banjir, ya pembacanya itu tahu secara detail banjirnya itu ya di mana, kapan terjadinya, mengapa bisa seperti itu, ya dan lain sebagainya. Ya, nah itu bisa tercapai apabila kamu menulisnya itu sesuai ya strukturnya dan juga kaidah kebahasaan. Jadi itu maksud kita pada pertemuan hari ini. Ya, anak-anakku sekalian, ya tidak apa-apa. Mungkin tadi di kelompok 1 ya masih ada sedikit yang perlu diperbaiki. Nanti bisa diskusi dengan kelompok 2, ya bisa tanya-tanya ya kita melalui grup itu nanti bisa kalian ataupun Japri silakan diperbaiki. Pada pembelajaran hari ini ya kalian sudah belajar tentang kaidah dan struktur kebahasaan teks berita ya. Pada pertemuan berikutnya nanti kalian akan belajar menulis berita. Ya, Bapak harap kalian ketika Bapak kasih materi dipelajari, kalian pahami sehingga pembelajaran kita tercapai dan kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita cukupkan. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis berita pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Kita akan menulis berita. Nanti tugasnya untuk kelompok ini dikirim ke Bapak ya, dikirim individu. Ya, biar nanti Bapak nilai. Ya, yang sudah diperbaiki saja tidak apa-apa. Ya, karena kita tatap maya kadang ada sedikit juga banyak misinformasi mungkin ketika Bapak menjelaskan suara Bapak tidak tersampaikan dengan baik kan seperti itu tidak apa. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, ya, yang tidak bergabung atau terkendala sinyal tidak apa-apa. Nanti sampaikan kepada kawan-kawannya, ya, tentang hasil dari pembelajaran atau nanti dikasih tahu ke kawan-kawannya link yang Bapak bagikan supaya dia bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sekian dari Bapak. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, Raja Delia, silakan Raja. Tadi minta maaf Pak, sinyal saya hilang Oh iya, pas presentasi. Iya, tidak apa-apa nak. Memang itu kendala kita ketika kita menggunakan media tatap maya ya, mau Zoom, mau Gmail sama. Kadang kalau misalnya nanti stabil, memang sering hilang. Bahkan kadang kalau Bapak lagi menjelaskan gitu ya, kayak kita di ini itu, kadang suaranya macet-macet. Tadi Sharon bilang kan, jadi tidak bisa mendengar Pak, tapi nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita di pertemuan berikutnya kita lanjutkan menulis berita. Jadi kita 3 pertemuan ya nak ya. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita cukupkan. Kalau tidak ada lagi, ada yang ingin bertanya lagi atau cukup? Cukup ya. Baik, silahkan siapa yang mau menutup. Silahkan pimpin doa, Bapak Raja Delia, ya. Silahkan kawan-kawannya berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk menutup acara ini. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ya, terima kasih pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.